alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah wa nasyhadu an la ilaha illallah wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajmain. Usini wa yakum biqaulillahi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fadhkuruni adzkurukum wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wa sabbihuhu bukratan wa asila walladzi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahimah. Wa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Bapak Ibu, ibu mboten enten nggih? Belum ada. Oh, bapak-bapak saya. Bapak-bapak sekalian yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalimat yang mestinya dan harusnya senantiasa tidak terlepas dari lisan kita adalah kalimat syukur, yaitu alhamdulillah kita dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia ini. Karena datangnya kita ke tempat ini bukan tiba-tiba, bukan tanpa sebuah kesengajaan, atau kalau orang Jawa itu delalah. Tapi nggak ada istilahnya apa? Delalah. Artinya kita datang ke sini itu atas izin dan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah mengizinkan kita, Allah menghendaki kita bisa ibadah di masjid, bisa duduk di majelis ilmu. Ini merupakan salah satu karunia nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga hati kita ini dipautkan di dalam masjid, hati kita dicintakan dengan masjid, hati kita dirindukan dengan orang-orang yang merindukan masjid, dan hati kita semuanya dijadikan saling cinta dan mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Kenapa Bapak sekalian? Karena kita harus sadar. Jadi ada perkataan seorang ulama yaitu Imam Hasan Al-Basri. Beliau mengatakan, ya bena Adam, wahai anak Adam, innaka anta ayyam. Wahai anak Adam, sesungguhnya kalian itu sebenarnya kumpulan dari hari-hari. Jadi kumpulan dari apa? Hari-hari. Jadi berpindahnya satu hari ke hari berikutnya, berpindahnya bulan kepada bulan yang berikutnya, terus gitu. Idza dzahaba ba'dhuha, ketika hari atau waktu itu telah berlewat, telah lewat, ya. Kamis, tadi Kamis ya Pak, Kamis tadi nggak akan bisa terulang kembali, kecuali kita kedepannya apakah akan ketemu hari Kamis, tidak ada yang tahu. Artinya hari yang sudah berlalu, waktu yang sudah berlalu itu tidak akan pernah bisa terulang kembali. Jadi ketika dhahaba ba'dhuha, ketika hari itu atau waktu tadi sudah berlalu, meninggalkan kita, maka yang terjadi adalah dhahaba ba'dhuka, maka usia Anda, usia kita ini secara otomatis berkurang. Jadi kita itu dikejar oleh waktu, ya, sampai ulama mengatakan al waktu kasaifi fa ilam taqtahu qata'aka. Waktu itu ibarat seperti sebilah pedang. Maka kalau hari itu tidak dipakai, tidak difungsikan, maka Anda akan dilibas oleh waktu. Terus yang terjadi moro-moro mati, yang paling bahaya gitu Pak. Moro-moro mati. Padahal ketika kita mati itu harus punya perbekalan. Ada perbekalan yang sifatnya jangka pendek, ya. Artinya sesuatu yang hanya membersamai kita itu sampai di penghujung kematian kita.
Tapi ada sesuatu yang memang terus yang akan menjadi nasib kita. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga di tahun baru ini, tahun berapa Pak? 1447, spirit hijrah gitu ya. Spirit apa? Hijrah. Memang kita harus berpindah, harus berubah. Siapa yang tidak mau berubah untuk lebih baik maksudnya, ya maka dia akan punah. Orang yang tidak mau berubah, merubah diri, dia akan ditinggalkan. Nah, hijrah itu kan hijrah itu sendiri dikatakan oleh ulama itu macam-macam. Ada hijrah namanya hijrah fisik, ya berpindahnya satu tempat kepada tempat yang lain. Seperti Kanjeng Nabi di Makkah kemudian pindah ke Madinah. Yang kedua ini yang penting lagi. Ini apa itu hijrah spiritual atau hijrah imaniyah, hijrah spiritualisme. Jadi kita itu harus berhijrah ya dari yang mungkin kita kemarin tuh jauh dari nilai-nilai sisi agama, ya kita mendekati tua semakin kesini harus mulai kenal agama. Masa sepanjang hidup kita nggak kenal dengan agama kita, maka di situ spirit berubah ditandai dengan tolabul ilmi, ya mengelengkan gitu ya. Ngelengkan apa Pak? Iya, yang ngelengkan aja lah, angel Indonesia itu. Menyempatkan. Jadi memang kita itu kudu menyempatkan. Siapa yang tidak ingin menyempatkan ya tidak akan bisa. Karena memang ya kembali lagi Pak, kenapa kita harus menyempatkan? Kalau kita tidak memang berupaya untuk menyempatkan, terus kapan? Ya kapan? Ya, menyempatkan apa? Ya seperti duduk di majelis ilmu, meskipun mungkin ada tingkatan kan beda-beda Pak. Jadi orang itu punya beda-beda. Ada orang yang memang dengan keterbatasan waktu, ya dia itu bisanya untuk duduk di majelis ilmu ya mungkin sebulan sekali, itu alhamdulillah. Atau di breakdown kembali ketika dia tidak mampu apa itu, kalau dia bisa ya seminggu nambah sekali. Loh kenapa? Karena namanya duduk di majelis ilmu itu memang penting. Kenapa? Kita ini kan diri kita itu kan ada 3 unsur yang semuanya harus dapat nutrisi, dapat asupan. Yang pertama adalah fisik kita, jelas ya. Asupan fisik kita ya udah kita pahami bersama. Ya. Kemudian yang kedua adalah asupan yang berupa rohani. Rohani ini justru malah lebih penting bagi seorang mukmin. Lah asupan rohani ini diantaranya adalah memang ilmu, itu asupan rohani. Maka siapa yang senang dengan ilmu, senang dengan duduk di majelis ilmu, senang dengan ahli ilmu, senang dengan pencinta ilmu, itu merupakan sebuah nikmat. Jangan jadi bagian orang yang tidak berada di dalamnya kan gitu. Jadi senang dengan ilmu itu pokok dari kebahagiaan. Siapapun yang cinta dengan ilmu, pasti dia itu akan mengalami perubahan yang lebih baik. Terus buat Mbak, orang yang cinta ilmu itu pasti akan stratanya berbeda. Ya, karena orang yang tidak menambahkan pada diri dia ilmu, maka sudah otomatis dia itu akan menjadi orang yang hakikatnya orang yang meninggal dunia. Sebelum dia meninggal dunia itu sudah meninggal dunia Pak itu. Maka al jahilu mayitun wa ingkana hayyan. Orang bodoh itu kan orang yang dia juga tidak memiliki ilmu dan dia tidak punya amal. Karena orang itu kalau sudah bodoh itu mau ngamal apa Mas? Jangan nggak punya sesuatu ilmu terkait dengan agama atau ilmu terkait dengan masalah dunia. Kan seseorang itu bergerak itu sesuai dengan apa yang ia ketahui. Maka orang yang pada dirinya tidak punya ilmu, maka hakikatnya dia itu bukan orang yang hidup. Maka al jahilu mayitun wa ingkana hayyan. Orang bodoh itu sebenarnya itu mati meskipun dia itu kelihatannya hidup. Tapi wal amilu hayyun wa ingkana mayitan. Orang alim itu dikatakan hidup meskipun dia telah meninggal dunia. Kenapa? Orang alim itu ketika meninggal dunia maka ada bekas-bekas yang dulu saat hidup itu dia
diwariskan kepada orang-orang lain. Jadi Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kita bersyukur nggih, kita bisa dihadirkan di masjid ini atas izin dari Allah Subhanahu wa taala, dan memang kita berupaya untuk tawasul. Ya, ada seorang ulama namanya Syekh Abdul Qadir Jailani, itu beliau mengatakan pentingnya duduk di masjid ini seperti ini, Pak. Beliau mengatakan dawim ala sima'il mawaid, hendaklah kan itu continue terus menerus, nggak jelek apa, untuk sima'il mawaid, untuk mendengarkan petuah-petuah, nasihat-nasihat. Jangan intinya ampun anti nasihat, karena manusia itu siapapun bukan super, Pak. Manusia itu butuh sebuah nasihat, siapapun. Jadi dawim ala simail mawaid, hendaklah Anda itu terus menerus untuk mendengarkan nasihat. Kenapa? Fa'inal qalba idza ghaba 'anil mawaid amma, karena hati manusia itu ketika jauh dari nasihat maka akan menjadi buta. Maka lewat majlis seperti ini kita harapannya adalah hati kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita dicintakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam. Allahu alam bisawab. Jadi itu ya Bapak sekalian. Kemudian yang kedua, di malam hari ini mungkin kayaknya malam perdana, karena dulu pernah kita diskusikan, maksudnya pernah kita bincangkan, karena terus terang alhamdulillah saya juga bersyukur dari awal saya juga ngikuti perkembangan. Jadi pernah kita diskusikan terkait dengan kegiatan-kegiatan masjid, ya, terkait dengan kegiatan mungkin dakwah umum seperti kajian-kajian umum juga sudah kita bahas. Ada kajian yang sifatnya intensif, ada hanya beberapa orang yang memang betul-betul mau mengkaji, ada, kemudian ada kajian dari remaja dan seterusnya. Alhamdulillah masjid ini cukup berkembangnya baik. Lah, malam hari ini itu sebenarnya juga bagian daripada rasa kecintaan kita bersama, saya tenjenengan, ya, karena terus kalau saya lah Pak, kalau nggak di masjid seperti ini kan saya juga nggak bisa ketemu kalian jenengan, bisanya karena terbatasnya apa Pak? Terbatasnya mungkin waktu, kesibukan kita masing-masing. Jadi kalau itu iso ketemu jenengan hanya di seperti ini. Ya gitu. Lah, ketemunya seperti ini pun merupakan sebuah nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Nih, ada satu perkataan juga sama perkataan Imam Hasan Al-Basri gini, Pak. Beliau mengatakan aksiru gimana? Kalau dalam ayatnya al-akhillau yauma idzin ba'dhum li ba'din adun ilal mutakin. Orang yang saling mencintai, orang yang saling berkawan itu ternyata Pak, di akhirat nanti bukan menjadi kawan tapi menjadi musuh, kecuali ya ilal mutakin, kecuali orang yang dulu di dunia itu berkawan, berkumpul ya bersama orang-orang yang meningkatkan kualitas takwa. Nah, terus Imam Hasan Basri yang mengatakan ini, istaghfiru minal asdiqoil mu'minin. Oleh karena itu perbanyak mengakeh-akeh napa minal asdiqo, dari kawan-kawan, minal mukminin, tapi di situ ada minal mukmin, kawan-kawan, teman-teman dari kalangan orang yang beriman. Sekarang pertanyaannya, kawan-kawan orang beriman itu, tanda orang beriman itu apa Pak? Tanda orang beriman itu di antara yang Allah sebutkan, ya'muru masajid Allah. Jadi berarti maknanya perbanyaklah teman-teman dari kalangan orang mukmin. Jadi berarti orang mukmin tadi didapatkan di mana? Di antaranya, kan di antara, tidak harus di masjid toh. Di antaranya tempat berkumpulnya orang mukmin itu di masjid-masjid. Karena orang mukmin itu ya'muru masajid Allah. Berarti perbanyaklah kawan-kawan dari kalangan orang mukmin. Mereka orang mukmin apa? Orang yang memakmurkan masjid. Ya, memakmurkan di sini artinya menjadikan masjid ini sebagai tempat satu ya melaksanakan ibadah sholat 5 waktu. Kemudian yang kedua adalah syiar-syiar yang lain, termasuk namanya ilmu itu menjadi pokok dasar. Bahkan seandainya Pak, seandainya ini contoh mawon, saya tanya, ini perbandingan mawon,
membangun masjid sama membangun fasilitas belajar atau sekolah, tanda kutip bisa pesantren, bisa madrasah, itu kira-kira itu lebih utama mana? Semua utama toh Pak? Semua utama toh? Membangun masjid utama, membangun madrasah utama. Tapi di breakdown dulu. Sekarang di sini ada masjid. Kan ada masjid. Berarti dalam konteks saya tanya tadi kan mungkin tidak bisa berlaku dengan pertanyaan saya. Sini udah masjid. Sekarang jenengan ngapik ke masjid secara fisik, ya. Dengan jenengan membangun sebuah madrasah pesantren atau mambuneng ini menurut terserah itu kira-kira apik ngepek ke masjid apa nambahi atau membuat sarana belajar Pak? Kan belajar karena apa? Ngeten masalahnya kalau cara mindset pandangan kita mikir lagi ngepek ke masjid ngapik ke masjid berarti memperbagus masjid dan seperti itu maka masjid Anda suatu saat akan menjadi museum. Nama Mas Pram, museum itu kira-kira gambaran apa? Museum. Ya, sejarah jerone itu apa? Kenangan-kenangan ini nonton. Masjid itu apa? Jadi artinya masjid itu hanya sebatas nanti jadi kenangan. Ya. Tapi sing ngisi nggak ada. Maka daripada kan kecuali bisa naik masjid, naik dari masjid kan masjid dulu. Tapi ketika masjid sudah ada, maka berpikirlah orang yang meramaikan, yang mengisi nama masjid. Caranya apa? Ramaikan pendidikan, ramaikan anak-anak itu karena dialah orang-orang yang akan meramaikan nama masjid. Cara berinya itu. Maka, ya kaderisasi. Nah kaderisasi kan dimunculkan lewat ini tadi. Maka orang yang membangun madrasah ataupun masjid itu dalam konteks ini itu lebih utama daripada membangun apa? Masjid. Dalam konteks ini loh Pak, dalam konteks ini lebih membangun masjid. Karena banyak. Karena Rasulullah SAW sendiri mengatakan di antara tanda hari kiamat kan orang banyak yang berlomba-lomba membangun apa? Masjid. Tapi kata Rasul masjid itu sepi dari apa? Hidayah, kosong. Nah ini kan jadi masalah. Nah terus akhirnya kan kita mikir ini masjidnya pun di karpet sudah ada apa AC kan ini juga bagian perubahan terus berubah lebih baik nanti ada hadisnya saya baca nanti. Maka kalau sudah seperti ini minta maaf Pak Jani seperti ini jangan pun ngertos kabeh cuman nggono apa Pak ngiling. Cuman fasilitas atau masjid yang sudah seperti ini harusnya memang diimbangi dengan kualitas atau kuantitas? Napa Mas? Kualitasnya. Ya benar Mas, kualitas. Isine wonge mah lho, berarti kuantitas. Nek kualitas mutu ya, nek kuantitas jumlah. Berarti nek dikatakan masjid ini berarti nek ngene iki difokuskan kuantitas sama kualitas. Dua-duanya nggih pun bener. Enggak maksudnya nggih ngoten artinya iki wonge wis salat, tapi apa jenengan yo ger salat tok. Padahal salat itu jenengan harus tambah apa ilmu terkait dengan apa? Salat. Jadi Naim sahabat Ali kan ini dalile lho Pak. Imam sahabat Ali mengatakan janganlah Anda itu sekedar beramal. Beramal itu nek dalam ibadah ya iso salat, iso poso, iso pengajian. Ojo yang penting pengajian itu tekotok oleh Pak. Tapi kan tujuan pengajian itu kan jangan mendapatkan apa? Ilmu meskipun jangan tengah tok begini ya soleh apa? Fadilah pahala. Ini kan tujuan dari ngaji bukan kok yang penting teko enggak. Kan itu. Sholat juga bukan yang penting sholat rampung, tapi perhatikanlah kualitas apa? Sholat. Berarti masjid ini harus ditingkatkan dari sisi kualitas orangnya. Apa ya udah lagi kembali ke laptop meneh. Salah satu yang mendobrak membuat orang itu bangkit berubah menuju peradaban yang lebih itu hanya satu, apa Pak? Ilmu. Jangan lihat di mana saja tempat daerah negeri yang ilmunya itu nggak menjadi sebuah prioritas, pasti miskin, pasti tertinggal, baik urusan dunia ataupun akhirat.
sama saja. Tapi suatu tempat kok mereka itu cinta akan sebuah ilmu, maka pasti orang itu akan mengalami perubahan. Terus Pak. Nah, maka maksud saya masjid ini sudah selesai, sudah ada perkembangan luar biasa. Lah, nek saya ini ditingkatkan dari kualitas ilmu. Sekarang pertanyaan, kenapa kok ilmu? Karena ilmu itu dengan pengetahuan, al ilmu yurathul yakin. Ilmu itu membuat orang keyakinannya bertambah. Semakin orang itu punya ilmu, insya Allah, kalau asal nafi loh Mas, maka semakin punya keimanan yang lebih kuat. Semakin orang bodoh, orang tidak tahu, semakin dia masuk namanya keraguan. Saya pertanyaannya, orang kalau sudah yakin, kira-kira dari sisi beramal dia lebih istiqomah mboten? Lebih istiqomah, karena orang istiqomah itu berawal dari sebuah keyakinannya. Semakin orang ragu-ragu apa saja nih Pak, dia semakin melakukan atau semakin meninggalkan? Meninggalkan. Makanya setan itu pertama kali setan itu menggoda manusia itu dari mimbabil jali. Setan itu menggoda manusia itu intinya biar supaya itu dipekokke ngono wae lah, dibodohke ngono mawon. Loh, karena kalau sudah bodoh selesai loh Mas, bodoh itu selesai. Lah wong bodoh ki piye to, arep mikir ya dijak mikir ya ra napa? Wes menjelang jawab dewi. Jadi orang itu kalau bodoh itu diajak maju ki ya angel. Dikon anu suloyo terus. Karena orang itu nggak punya perangkat. Makanya kalau saya dulu mondok itu ada fakidu syai'layu'ti. Sesuatu yang tidak ada itu tidak bisa memberi. Sesuatu neng otak renek renek isine kuwi ra iso ngetoknya sesuatu gitu. Maka semakin otak itu dikasih nutrisi, semakin akan muncul gagasan, pikiran ngeten-ngeten. Lah yang menjadikan sebab manusia berkembang kan karena punya akal. Nah, maka tadi saya kembali lagi, ada satu pada diri manusia itu, satu adalah nutrisi yang terkait dengan fisik, sudah nggak usah dibahas. Tapi nek nyun sewu kita fokus neng kono tok, jalan rato songkop pitik wedus kae. Jadi orang itu kalau sing dipikir mangan, ya mangan ki udah mangan Mas. Tapi orang itu dipikir hanya urusan itu, nggak ada nilainya manusia kecuali sama dengan yang dikeluarkan. Napa Pak yang dikeluarkan? Ya, jadi uang ini yang dipikir gurusan kuit nilainya jenengan itu bukan kata saya Mas, itu dalam kitabnya itu ada kata ulama tuh. Jadi manusia itu kalau cara pandang hidup itu yang dipikir hanya urusan itu, maka nilai dia itu sebenarnya itu sama dengan apa yang dikeluarkan. Ini rasa diomongin ngono karo wong, jadi itu taek enggak boleh. Itu malah nek sisi dakwah malah jenengan ora didatang, ora deket itu bahasa kenan macam untuk kita gitu ya. Tapi kalau orang itu ya, orang itu yang ia kebai itu bukan hanya urusan perut, yang kebai apa? Akal, otak. Ya. Otak kita dikasih apa? Dikasih nutrisi, dikasih ilmu tadi. Maka manusia secara otomatis akan apa? Berubah dan berubah. Ya, kita ngomong ilmu sing bener loh Pak, gitu ya. Makanya kemudian dalam hadis riwayat Imam Hakim, Rasulullah SAW mengatakan, man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun. Siapa yang hari ini atau keadaan hari ini atau bulan ini, tahun ini ya lebih baik, ada perubahan daripada kemarin. Karena memang wong ini nek randuwe fisik keset padha karo wong stagnan. Wong itu kan memang kudu punya apa Mas jenenge? Ada nek wong itu ada jangka, ada planning jangka apa Mas? Pendek, jangka menengah, jangka panjang. Coba jenengan tuh wong randuwe planning, mesti udah pikir njujur gitu ya. Sama dalam hal ini juga sama. Kita harus punya planning. Ya, karena manusia itu kata pepatah dhisik itu kalau harimau meninggalkan apa Pak? Meninggalkan apa? Mosok belang harimau. Harimau itu meninggalkan apa Pak?
Iki apa jenenge? Gading. Lah aku mau ngomong apa? Oh ya, maksud saya tadi gajah. Berarti jenengan bener Mas. Singkroten. Ngantuk ya. Jadi gajah itu kalau mati ini meninggalkan gading. Aku mau ngomong apa toh? Harimau. Tadi bener. Ya salah jawabnya. Nah itu nek bahasa as-soal nisful ijabah. Ya bener toh sondale mana Ustaz e? As-soal nisful ijabah. Pertanyaan itu separuh dari jawaban. Nek pertanyaannya wis salah, jawabannya yo salah. Berarti kalau mau pertanyaannya salah. Nah sekarang yang benar gajah itu kalau mati meninggalkan gading. Itu benar. Sekarang banyak. Sedangkan manusia yang ditinggalkan apa? Ya nama. Aslinya kan nama. Nama itu jadi pun karya. Karya gitu. Maka kemarin pas pengajian langsung kan sampaikan hadis Nabi Rasul itu sampai mengatakan di antara manusia ada orang yang menjadi pelopor pintu-pintu kebaikan dan penutup pintu-pintu keburukan. Perhatian ini penting Pak. Di antara manusia, semoga kita di sini Pak, ada orang-orang yang menjadi pelopor. Pelopor itu iso penggagasnya. Pelopor itu mungkin ya teknis kan beda-beda toh Mas. Aneng sing otaknya, neng otak tok ra neng sing napa Mas? Sing neng ya itu kan ya ora iso. Pokok sudah bisa menjadi pelopor ya. Pelopor itu macam di situ. Ya, inisiator, penggagasnya bla bla itu. Sebenarnya terus. Di antara manusia ada orang yang menjadi pelopor yang memulai ya adanya kebaikan-kebaikan dan menjadi penutup segala apa keburukan. Dan juga di antara manusia ada yang menjadi pencetus, pelopor, penggagas keburukan dan menjadi penutup apa kebaikan. Maka terus Kanjeng Nabi mengatakan fatuba, maka sungguh beruntung. Siapa yang beruntung? Orang yang menjadi pelopor segala datangnya atau adanya kebaikan dan menjadi penutup keburukan. Kenapa? Tadi Pak manusia meninggalkan apa teman? Nah, nama. Karena nama bukan hanya nama, tapi nama sederet apa Pak? Petilasan. Ada hasilnya itu. Maka disitulah manusia tadi kayak wong alim tadi meskipun mati tapi dia hidup. Karena apa? Namanya juga harum, perbuatannya juga dilestarikan. Disitulah dia mendapatkannya jariyah. Jariyah apa Pak? Tapi ada orang di antara manusia itu menjadi pencetus keburukan dan penghalang dari kebaikan. Celaka, maka celaka orang yang menjadi pencetus keburukan dan menjadi apa? Penutup kebaikan. Dan disitu namanya dosa jariyah. Sekarang ya, kita tarik. Ini kan kui dalil itu gampang. Sekarang kita tarik dalam ini Pak, dalam apa jenis harian kita ini. Yang pertama, saya yakin masjid ini dulu ada yang pertama masjid ini ada yang mewakafkan, betul? Tapi bukan apakah cukup ada orang yang mewakafkan? Pasti ada yang memelopori untuk isian kajian dan seterusnya. Maka bayangkan Pak, bayangkan. Dan ini namanya beramal cerdas. Jadi amal tuh sing nek iso itu berpikir cerdas Pak. Karena amalan itu ada amal yang sifatnya muta'adiyah, efek manfaat itu lebih banyak. Lah, masjid ini atau tempat ini terus berkembang dan terus berkembang dan itu ada inisiator dan ada yang memulai. Dan yang memulai itu terangkat dalam sebuah bagian-bagian tersendiri. Maka maksud saya terlibatlah jenengan bagian di sini. Bentuk terlibatnya apa Pak? Nah, mungkin nek diberi dalam hadis kan kun aliman nek iso kowe kaya ning aku ora ngaku aku wong alim Mas. Nek kowe nek iso kaya kae kaya aku nih. Umpamane sing mulang le Mas. Kan ya ora mungkin mosok kabeh jenengan mulang kan ya ora mungkin to Mas. Iya. Karena mencetuskan sesuatu itu nanti juga bingkainya banyak. Tidak berdiri sendiri,
tidak aku dhewe lho maksud saya. Eneng sing ngundang, eneng sing ngoten mboten nih Pak. Anda. Jadi sesuatu yang dimulai tadi di situ terangkum ada beberapa komponen. Ada yang kun aliman, jadilah Anda orang alim, berarti yang menyampaikan. Yang kedua muta'alim, berarti harus dihadirkan para penuntut ilmu, jamaahnya. Nyen sewu Pak, tak buka sisan wae. Iki kok pengajiane malah ngene iki jane karepe nyapa to jenenge. Aku tak rewangi pengajian kono namu mlayu rene lho, mebut lho aku mau. Alhamdulillah selamat lho Mas. Kuwi janjane ngopo sih? Ya, pertama tidak ada lain kecuali kecintaan kita kepada kita semua gitu loh. Gen apa efektif dan efisien. Maksudnya apa? Saya juga ngelengke waktu. Nek ngomong ke aku gerwong loro kan ya beda karo wong piro Mas. Sakmene to Mas. Padha-padha lho Mas. Aku tak rewangi lho, tak rewangi. Lho anakku yang goleki aku lho, wabu nyondi iku ya sak beratan aku lho. Lah coba nek nang kene gerwong loro umpaman. Tapi yo jane yo enggak apa-apa, tapi kan kita disuruh tadi beramal tuh yang cerdas, kualitas dan apa kuantitas. Jadi artinya dimunculkan seperti itu karpe itu ya tadi gen ya wonge gen semakin sithik akeh. Ya akeh. Lah nek akeh iki sing oleh ganjaran sapa to? Ya kabeh. Sing wakah masjid kira-kira gimana Mas? Ya tambah banyak kan gitu loh Mas. Sing ngomong ya podo kabeh, makanya bersekutu dalam berpahala. Maka terus al alim wal muta'alim syarikani fil ajri. Sing ngajar karo sing diajar keduanya bersekutu dalam pahala. Seperti tadi, sing mencetuskan sing cetuskan Pak. Sinoso mungkin sing mencetuskan mungkin wis mati barang. Terus ada sing bagian mau terus pelanjut. Dua-duanya bersekutu dalam apa? Pahala. Maka terus Rasul mengatakan mansana sunnatan hasanatan fil Islam falahu ajrun ya ini falahu ajrun mithl ujriman tapi wala yanqusu min ujrim sayan. Ini ngoten. Sing sapa wonge sana sunatan menghidupkan suatu sunnah yang baik, sesuatu yang baik. Ya, sunnah yang baik, tindakan, perilaku, budi pekerti, adat kebiasaan yang baik, maka falahu ajrun, dia yang memunculkan gagasan, pikiran atau perencanaan yang baik tadi, dia dapat pahala, dan pahala semisal orang-orang yang apa? Mengikutinya, bahkan tidak dikurangi apa sedikit pun. Jadi naik kalau breakdown ya Pak, semakin ini jumlahnya semakin banyak, sebenarnya itu semakin di situ nama barokah. Lalu Rasulullah saja juga ngatakan ngeten toh Mas, perbanyaklah anak, terus itu toh fa inni mukaffirul umam yaumal kiamah, akeh-akeh no anak Mas, karena bahwa aku berbangga ya dengan umatku besok pada hari kiamat. Ning anak sing piye? Kualitas dan kuantitas. Lah nek ger anak-anakan tok gembrut ya nek gembrut ya gembrutuk Pak. Akeh tok ning ra berkualitas kuwi ya mungkin ngebak-ngebakin apa? Donya ngrepotke Pak RT, ngrepotke Pak RW, ya ngrepotke kabeh. Tapi nek berkualitas semuanya terkumpul dalam pahala. Ngoten maksud saya gitu. Ya. Jadi sebenarnya kajian seperti ini itu dalam rangka supaya efektif dan efisien, semuanya itu bisa apa itu mendapatkan apa manfaat. Kira-kira cocok buatan Pak? Cocok. Terakhir, jadi gerkon ra oleh 40 menit tok iki wis Makanya ngeten Pak, kadang nyen sewu Pak, nyen sewu. Kadang memang namanya dakwah itu kan kabeh punya harus pakai seni toh Pak. Dakwah itu kan harus pakai seni. Beda dengan fatwa. Fatwa itu A, B itu fatwa. Tapi nek dakwah itu ada seni. Seni itu macam-macam. Seni itu dari sisi gaya bicaranya ya ilmu dhewe. Ilmu dhewe nih. Kemudian secara materi kuwi kudu mbok sesuaike meneh. Wektune mbok sesuaike meneh. Ya ta? Kemudian apa sing kira-kira itu kan kabeh digagas. Maka kadang yang sewu antara
pengajian karo mangan-mangan kuwi apik endi Mas? Ayo, itu padha karo pertanyaan pertama Pak. Saya tanya, mang jawab apa enek wira apa-apa, kok tak terangke. Salah ya tak jawab. Bose. Pengajian karo mangan-mangan kuwi apik endi Mas? Nah, yo pertanyaan bener. Pengajian mana apik kabeh tatku ya bener. Ning kose belum tentu gitu. Karena pengajian karo mangan itu bisa dalam kondisi tertentu apik mangan. Ya Mas? Lu kenapa? Lah wonge keluwen kok pengajian iki gimana? Dan wonge lagi keluwen iki kamu itu bukan membeli itu. Dia tuh saat itu hajatnya perutnya lapar. Maka kata Rasul apa itu? Wa'at imul ja'i atau berilah orang yang kelaparan makanan, bukan berilah Anda di itu ilmu pengajian. Wetenge gitu ya. Ya. Berarti dalam hal ini memberi makan dalam hal dakwah loh Mas, itu lebih utama daripada pengajian. Loh kok konten? Karena itu uslub itu cara metode. Karena ketika mereka sudah makan, perutnya kenyang, raine wis padang, guyu raine kan wis rasa ngenten iki. Wong kelaparan iki gemer ngono lho, Pak. Cemberut kan ya. Ketika sudah terang padang, itu baru terus marhalah berikutnya Anda dekati dia. Kaya jenenge padu Mas. Jenenge nek padu bojo umpamane. Pas patu ya Mas. Jenenge mbok ngomong kaya apa kira-kira pripun Mas? Ora iso. Disabar wis mandek sik. Dinteni sik gen apa Mas? Lerem, lagi mlebu Mas D. Aku itu jane lagi mlebu. Sama, orang itu ketika dakwah itu memang saat itu butuh makan dikasih makan dulu. Bahkan makan itu uslubnya itu juga siap orang beda-beda. Ada orang dikasih makan pertama langsung kecantol ya enek. Ana ndodok dikei panganan terus. Ya setiap orang beda-beda Mas. Ternyata dia keluarnya panjang gitu loh Mas. Lah kok wonge lho itu persamaan Pak. Ketika jenengan contoh ini naik urusan makan, naik urusan yang lain kan bisa bukan makan, disambangi, disilaturahimi. Orang disilaturahmi sekali, kadang ada yang gantol loh Mas. Wah nggak perhatian lu aku sayang ngeten. Ning pertama dia Mas. Tapi ketika dia sering disambangi, ditekani ngomongnya rasa pengajian, dan ngomong gitu loh. Nah setelah itu kan dia lagi gitu. Jadi itu nama uslub saja. Uslub itu metode cara dakwah. Karena apa? Karena nanti dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada ini nih ngeten Pak. Ketika orang dakwah itu bisa saja sing dosa sing dai malah dosane luwih akeh. Kenapa? Anda menyampaikan dengan sesuatu yang tidak benar dan tidak tepat sehingga menjadikan orang itu lari dari kali. Nek Qur'ane wa in kunta ghalidul qalbi lan fadhu min haulik. Nek caramu itu judes, kasar, bongol, enggak pakai retorika sing tepat nonton niku gitu. Malah mereka itu menjauh. Maka pertanyaan tadi itu pengajian karo makan apa endi? Wi hukumnya jawabnya tafsil bahasa mondok on tafsil. Tafsil itu dirinci. Nek wonge wis apa Pak mau do wareng, kemudian wis do mapan-mapan ya ape pengajian ngaten. Nenek terus wonge baik. Wah iki wangel iki nek ra dikek upo sik do ratek. Ning aku jeneng ora ngaran jeneng upo lho Mas. Ku kleru jeneng. Wong iki perlu upo sik. Udah dikeki bancaan popo ngoten lha bar kuwi lagi dikeki pengajian. Pengajian pun ora kudu ning masjid. Karena mungkin jenengan tuh nek nang masjid iya sing mbok dawuh ngoten. Pengajian tuh iso nang nggon perapatan, iso nang endi karena setiap orang itu menjadi dai. Cuman dai disesuaikan dengan apa? Tadi pakemnya masing-masing. Jadi intinya begitu sekalian, mari kita suka mengkaji ya karena ya tadi jadilah orang alim atau muta'alim atau mencintai ahli ilmu dan mencintai ahli ilmu dan mendengarkan ilmu. Jangan jadi yang kelima. Kemudian masjid ini kita itu harus meninggalkan nama tadi. Kita kan pasti semua akan mati. Jenengan kudu ditinggalan. Tinggalannya apa? NSC ninggalke bangunan. Kan ya nek. NSC ninggalke mboten bangunan, Mas. Karena bangunan tok mungkin jadi museum meneh. Jenengan harus menjadi bagian ninggalke apa?
Ya, dadi ana sing ngragati kae sing sekolah, kae ngene, kan enten. Oh, ganjarane akeh ning kuwi. Pokok cerdas gitu loh, Pak. Gitu, cerdas. Jadi gitu. Lah, nanti ketika orang punya ninggalkan itu wanak tubuma qaddamu wa atharohum wa kullu syai'in ahsaynahu wa imamim mubin, surat Yasin kan ngoten. Jadi manusia itu nanti ya asalnya tadi. Ya, nek bahasa Qur'ane Nabi Isa wa ja'alani mubarakan ainama kuntu, Allah telah menjadikan aku orang yang menabur kebaikan-kebaikan dimanapun aku berada. Jadi berada semuanya. Terus yang terakhir ya intinya kabeh namanya dakwah itu bil hikmah. Bil hikmah itu intinya loro, Pak. Satu bil ilmi, ya ilmu itu pertama. Yang kedua adalah bil hikmah, yang kedua adalah dengan cara yang paling tepat. Nek basa Jawane bener tur bener. Nah, bener tur bener. Aja bener dong. Bener ning ora bener. Bener ya salah. Enggak boleh. Wah sing penting kleru. Bener tur bener, karena ilmu itu dipertanggungjawabkan, ora kok tepat gitu. Nah, semuanya seperti itu. Allah alam shawab. Mungkin itu dulu Bapak sekalian yang bisa kita sampaikan. Saya nggak tahu kajian ini apa, ini kan baru mukadimah juga toh Pak. Saya materi ini biasa fikih gitu ya. Artinya apa akan jadi pula seperti ini apa saya nggak tahu, manut saja. Yang jelas kalau saya memang jadwal di sini tiap Ahad atau Mas Jumat pertama nggih, cuman saya pada maghrib saya ngisi di sana, berarti nek di sini pada isak ngeten iki yo mlayune nek kene, nek ora ya jenenge kudu wis mudhun ditekani ngono data. Ya diteni ustate. Asline jenenge itu nyanggon aku, ora kok aku kon rene. Al ilmu yu'tawalayati, ilmu itu didatangi orang mendatangi. Neng ya jenenge itu enggak manja kabeh tak didatangi. Ustate bawa sing ngalah kabeh. Ngoten iki. Wis pokok ayo Pak bareng-bareng masuk surga. Dari pintu amal mana jenengan terserah, ora kudu dadi beda-beda Mas. Sing penting neng bagian nomor 4. Aja ngasih ning 5. Nek ra ngalim, muta'alim, pecinta, pendengar. Pecinta niku kan bentuknya memang di breakdown macam-macam. Cinta itu bentuknya beda-beda Pak. Cinta itu beda-beda bentuknya loh Pak. Namanya mustam itu ya beda-beda. Jadi karena nanti setiap orang posnya beda-beda. Ini seperti itu. Yang penting terlibatlah di situ. Nek terlibat tuh jenengan kita neng mburi dewa. Termasuk itu Mas. Nek wis terlibat wis berarti udah selesai. Kaya jenengan adol pisang. Pisang sak tundul ya Pak. Sak tundul itu kan kabeh sandul teko napa ngisor-ngisor kan mesti pisangnya apa Mas? Nah ciri-ciri kan neng kita di itu terhitung loh Mas. Terhitung. Gitu Mas, terhitung lah. Terhitung ini nek wis dipotongi kae udah gua gitu. Artinya apa? Artinya kita itu sing penting menjadi bagian. Jamaah salat itu ngono, jamaah salat itu ngoten Pak. Ya, saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Allah alam bisawab. Itu dulu yang bisa sampaikan, semoga bermanfaat. Kalau ada kurangnya mohon dimaafkan. Semoga kita dikumpulkan ruhan wa jasadan. Napa Pak ruhan wa jasadan? Ruh kita dan jasad kita. Ruh kita sudah bertemu ini, jasad kita pun juga napa bertemu. Maka nanti jenengan kalau sudah ruhan wa jasadan bertemu nih, sebenarnya bertemu. Maka jan itu jenengan itu intinya lah ngomong meneh. Wongi aslinya somben jenengan pun mlebu surga utawa neraka itu tergantung sapa sing jenengan senengi kuwi lho, intine ngono. Intine ngono. Ketika jenengan tidak salah mencintai, Anda akan bertemu dengan orang-orang yang Anda cintai. Kan ngoten. Intine ngoten iku janjane. Allah alam bisawab. Demikian yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.